Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil final project untuk mata kuliah Statistik Komputasi. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Aziza dengan nomor NPM di 3 digit terakhir 238. Perkenalkan, nama saya Clarissa Nela Sari Paramita dengan 3 digit NPM terakhir 225. Baik, sebelum memulai pemrograman atau datasheet-nya, saya akan menjelaskan jurnal yang kami ambil. Jurnal yang kami ambil membahas mengenai prediksi resiko kesehatan mental health mahasiswa menggunakan klasifikasi naive Bayes. Di dataset ini membahas mengenai prediksi mental health mahasiswa dengan metode naive Bayes Gaussian. Di sini untuk metodologi penelitiannya, alurnya, untuk jurnal ini mulai dari pengambilan dataset di Kaggle, kemudian pre-processing data, kemudian ada labeling data, yaitu low, medium, high, kemudian data split dengan rasio, data trainingnya 7, dan data testingnya 3. Kemudian data training model. Setelah itu akan dilanjutkan prediksi model, optimasi model, evaluasi model, kemudian hasil faktor resiko, dan selesai. Untuk datasetnya, penelitian ini menggunakan dataset dari situs Kaggle dengan total 1000 data dan 15 variabel yang terdiri dari gender, age, course, year of study, CGPA, depression, anxiety, panic attack, kemudian symptom frequency last 7 day, special treatment, has mental health support, sleep quality, study stress level, study hours per week, dan kemudian academic engagement. Kemudian dari data tadi diambil 11 atribut yang akan diolah, yaitu berikut ini. Dan atribut ini dilakukan pemetaan untuk gender, jadi female dan male saja, kemudian usianya rentangnya 18-25, kemudian course-nya, nama prodi terdiri dari 49 nama jurusan, kemudian tahunnya, IPK, kemudian depression dengan tipe data integer, 01, anxiety juga integer, panic attack juga integer, sleep quality integer, kemudian study stress level juga integer, kemudian study hours per week integer. Setelah itu, dilakukan pembersihan dan transformasi untuk pra-processing-nya, 01, 0 untuk female, 1 untuk male, kemudian course-nya yang tadinya ada 49 nama jurusan dibagi menjadi ini, skala 1 sampai 9, 0 sampai 9. Kemudian year of study-nya jadi 1 sampai 4. Setelah itu dilakukan proses data. Oh ya, untuk dataset ini, untuk jurnal ini tidak memiliki variabel dependent atau variabel tujuan, sehingga variabel tujuannya didapatkan dari untuk variabel dependent atau variabel tujuannya, dataset ini menggunakan perhitungan skor dari 5 variabel utama yang mempengaruhi kondisi mental health, yaitu depresi, anxiety, panic attack, studi stress level, dan reverse sleep quality. Variabel sleep quality diubah menjadi reverse sleep quality untuk menyelaraskan arah interpretasi nilai resiko semakin tinggi. Semakin tinggi resikonya, maka akan semakin besar kemungkinan untuk terkena mental health issue. Kemudian setelah variabel tujuan ini dijumlah, akan dikategorikan sebagai rendah, sedang, dan tinggi. Itu variabel dependentnya atau variabel tujuannya. Jadi untuk dataset aslinya tidak ada variabel tujuannya. Variabel tujuan mereka membuat sendiri untuk jurnal ini. Kemudian untuk spreadsheet kami, sebentar. Kemudian untuk perhitungan spreadsheet kami mendapatkan dataset di Kaggle yang cukup mirip dengan dataset yang ada pada jurnal tadi. Dataset ini memiliki variabel yang akan digunakan untuk menghitung kemungkinan untuk prediksi mental health menggunakan metode naive Bayes. Jadi di sini ada gender, age, course, year of study, CGPA, depression, anxiety, panic attack, kemudian sleep qualities, study stress level, kemudian study hours per week. Jadi kami menggunakan variabel yang akan digunakan di jurnal tadi. Kami hanya mengambil variabel tersebut. Seperti variabel ini yang tadi ada di jurnal, kami ambil, kami tandai warna merah. Hasilnya seperti ini. Setelah itu, seperti di jurnal tadi, untuk variabel dependent atau variabel tujuannya, yaitu risk level, kami menggunakan perhitungan yang sama seperti jurnal tadi, yaitu menggunakan penjumlahan antara depression, anxiety, panic attack, study stress level, dan reverse sleep quality. Reverse sleep quality ini adalah 6 dikurangi sleep quality. Kenapa seperti itu? Karena sleep quality kan semakin tinggi semakin baik, sedangkan di sini yang menunjukkan kenaikan resiko mental health kan kalau sleep-nya semakin rendah, maka ada reverse-nya. Jadi ada reverse sleep quality-nya. Setelah itu skornya tadi dijumlah. Dan jika penentuan risk level-nya adalah jika skor kurang dari sama dengan 6, maka dia rendah untuk risk levelnya. Jika dia 6 sampai 9, dia sedang, dan jika di atas 9, maka dia tinggi. Lebih dari 9, maka dia tinggi. Maka ini kita hitung reverse sleep quality-nya, kemudian kita hitung risk score-nya, kemudian kita hasilkan risk level ini untuk data dependent atau data tujuannya. Lalu kami lakukan encoding atau perapian data, di mana yang awalnya gendernya tadi female dan male, kita ubah jadi integer 01, kemudian course-nya yang aslinya tadi ada 49 jenis prodi diubah menjadi 9 jenis saja, yaitu ini ekonomi bisnis, hukum, humaniora, ilmu sosial, kesehatan lainnya, psikologi, sains, teknologi, studi Islam, dan teknik. Kita menggunakan rumus ini. Kemudian year of study-nya kita ubah jadi integer 1, 2, 3, 4. Itu sama seperti rumus atau sama seperti yang ada di data jurnal tadi. Hasilnya seperti ini.
Dan ini setelah dihitung untuk variabel yang rendah itu ada 348 orang, sedang ada 468, tinggi ada 190, dan totalnya ada 1000. Kemudian untuk data splitnya, kami menggunakan seperti jurnal, yaitu perbandingannya 7:3. Untuk pembagian ini kami bagi dulu menjadi rendah, sedang, dan tinggi agar datasetnya balance. Agar balance antara jumlah rendah, sedang, dan tingginya untuk tiap-tiap data training dan data testing. Sehingga 70% dari data rendah kami ambil, 70% dari data sedang kami ambil, dan 70% dari data tinggi kami ambil. Hasilnya yang kami ambil ini data trainingnya segini, data testingnya segini, untuk rendah, sedangnya segini dan segini, tingginya segini dan segini. Setelah itu kami lakukan data training untuk 70% data tadi. Untuk data training, karena kami menggunakan metode naive Bayes, Gaussian, yang dibutuhkan hanya mean, variance, dan prior. Prior ini adalah kemungkinan untuk tiap kelas tujuan dibagi total. Jadi rendah itu banyak datanya kan 293, kemudian dibagi dengan 700, maka priornya adalah 0,3. Dan begitu juga sedang, ini 328 dibagi 700, hasilnya segini. Kemudian tingginya juga dibagi ini, hasilnya segini. Setelah itu, untuk mean dan variance-nya kita cari pada gender yang hasilnya rendah, itu mean-nya berapa, gender hasilnya rendah, variance-nya berapa, gender hasilnya sedang, variance-nya berapa, gender dengan hasil risk level tinggi, variance dan mean-nya berapa. Dan itu kita lakukan untuk semua atribut dari dataset ini, dari gender sampai study hours per week. Setelah itu, untuk data test. Kemudian untuk data testingnya, kami menggunakan rumus naive Bayes Gaussian. Untuk rumusnya yang ini, yaitu Y hat sama dengan arc max dari C dari log P kurung C ditambah sigma J sama dengan 1 sampai D. Dari log P kurung X sub J diberikan ke C. Ini intinya nilai maksimum di antara tinggi, rendah, sedang, tinggi. Untuk rumus yang log P ini, yang dari sini, itu minus setengah dari log 2pi sigma kuadrat sub C, J dikurangi dengan X sub J minus mu sub C, J dikuadratkan kemudian dibagi dengan 2 sigma kuadrat sub C, J. Kemudian ini tuh P kurung J itu priornya tiap kelas, yang tadi ini, yang tadi di sini, prior ini untuk tiap kelas. Kemudian ini tuh meannya, mu CJ itu maksudnya mean dari fitur per kelas, kemudian sigma kuadrat CJ itu maksudnya adalah varian per kelas. Kemudian karena ini agar lebih mempermudah perhitungan, maka menggunakan log score, di mana log score itu jumlahnya dalam len, atau ya kalau dalam len. Dari rumus ini didapatkan rumus untuk log score ini untuk mempermudah perhitungannya di dalam komputer. Jadi dari rumus log P ini kita jadikan ini dulu, log P itu kayak gini, jadi setengah dikurung log 2 kali mean, 2 kali pi kali var, kemudian seperti ini, kemudian ini disigmakan, ditambahkan dengan len dari priornya. Jadi rumusnya kayak gitu, kemudian kita aplikasikan di sini. Jadi len dari data training P3, data training P3 itu ini, data training P3, ini len dari prior rendah. Untuk pengaplikasian rumusnya, dari ini kan tadi len dari prior C, ini kan prior rendah, jadi ini dari P3 ini prior rendah, kita ambil dari sini prior rendah, P3. Kemudian dijumlahkan dengan sigma dari seluruh data ini dengan rumus yang tadi ini, rumus ini. Kemudian mendapatkan hasil kayak gini. Kemudian di graph, ini juga sama, tapi ini menggunakan prior sedang, ini juga menggunakan prior tinggi. Kemudian hasilnya dari ketiga ini, yang paling besar akan dianggap sebagai prediksinya. Jadi yang paling besar di antara ini, ketiganya akan dikeluarkan sebagai prediksinya, dan prediksinya nomor 1 ternyata sedang, karena yang sedang ini paling besar, angkanya paling besar. Dia minus 6,6, ini minus 16,6, 16,5, min 25. Maka dia paling besar, maka dia prediksinya sedang. Kemudian resultnya, untuk result ini perbandingan antara rendah risk level dengan prediction. Jika sama akan keluar sesuai, jika tidak sama akan keluar tidak sesuai. Setelah itu ternyata yang sesuai itu hanya 256 dari 300 data. Yang tidak sesuai ada 44, sehingga presentase akurasinya adalah total dari yang benar dibagi total semua data, yaitu 256 dibagi 300 dikali 100%, maka akurasinya adalah 85%. Seperti itu. Itu untuk penjelasan spreadsheet-nya. Untuk kodenya saya serahkan ke teman saya. Baik, selanjutnya untuk penjelasan programnya. Di sini kita pakai library IOStream sama CMath, lalu pakai using namespace STT. Lalu selanjutnya ada cons double prior rendah sedang tinggi, ini untuk bagian prior probabilities-nya. Lalu selanjutnya ada penjelasan tentang bagian min dan variance untuk setiap fitur per kelasnya.
Di sini ada yang pertama ada prior yang rendah. Ini ada tiap atribut yang dipakai. Yang pertama ini ada gender, lalu ada hasil mean dan variansnya dari rumus yang udah dijelasin teman saya tadi di spreadsheet. Begitu pula dengan variabel yang lain yaitu age, course, year of study, CGPA, depression, anxiety, panic attack, sleep quality, study stress level, study hours per week. Ya, lalu selanjutnya juga ada yang prior sedang, sama seperti yang rendah juga, memakai rumus yang sudah dijelaskan teman saya tadi. Begitu pula dengan yang tinggi, sama seperti yang udah dijelasin teman saya tadi untuk rumus mean dan variansnya. Lalu selanjutnya ada struct sample. Ini tuh buat sebuah tipe data baru yaitu sampel, isinya ada 11 variabel yang nanti bakal masuk di input user, yaitu gender, age, course, year study, CGPA, TAP, ANS, panic, sleep quality, stress, dan hours. Lalu selanjutnya ada fungsi log Gauss. Ini untuk rumus dari naive Bayes Gaussiannya. Ada parameter X untuk input, terus MU untuk mean-nya, dan var untuk variansnya. Lalu selanjutnya ada double log score rendah. Itu merupakan log untuk menghitung gender terhadap kelas rendah yang udah dijelasin teman saya tadi. Terus selanjutnya juga ada log score untuk prior yang sedang, yaitu double S log prior sedang tadi. Lalu yang selanjutnya ada untuk yang tinggi juga, sama seperti tadi, menggunakan rumus yang sudah dijelaskan teman saya. Lalu masuk di main programnya, yaitu yang pertama ada sample X yang tadi udah kita buat baru. Lalu selanjutnya print untuk input masukan gender dengan 0 female dan 1 male. Setelah itu untuk yang age kita juga masukkan umur. Setelah itu dibaca. Kalau misalnya angka yang kita masukkan bukan angka, maka akan input gagal. Setelah itu ada print course dengan syarat kita hanya boleh memasukkan 0 sampai 9, yaitu 0 untuk ekonomi dan bisnis, 1 untuk hukum, 2 untuk humaniora, 3 untuk ilmu sosial, 4 untuk kesehatan, 5 untuk yang lainnya, 6 untuk psikologi, 7 untuk sains dan teknologi, 8 untuk studi Islam, dan 9 untuk teknik. Selain itu, maka course akan ngeprint course harus 0 sampai 9. Selanjutnya ada untuk year of study juga dengan syarat untuk masukannya hanya 1 sampai 4. Untuk CGPA juga masukinnya 0 sampai 4. Selain itu input akan gagal. Setelah itu ada untuk input depresi 0 untuk tidak dan 1 untuk iya. Setelah itu untuk anxiety juga sama seperti depresi, 0 untuk tidak, 1 untuk iya. Untuk panic attack juga sama, kita input terus kita baca. Lalu selanjutnya untuk kualitas tidur juga untuk kualitas tidur ini range-nya ada 1 sampai 5. Selain 1 sampai 5 maka input akan keluar input harus 1 sampai 5. Begitu pula dengan tingkat stres dalam belajar juga harus 1 sampai 5. Untuk masukkan jumlah jam belajar tiap minggu bebas. Kalau kita input selain angka maka akan keluar input study hours week gagal. Selanjutnya ada untuk menghitung skornya tadi kita panggil double score rendah. Untuk yang rendah yaitu log score rendah X. Lalu yang SS ini untuk skor sedang dengan log score dan skor sedang. Lalu yang S ini untuk skor tinggi dengan log score dan skor tinggi. Lalu kita bandingkan mulai dari kelas 0 yaitu rendah. Kalau misal skor sedang lebih dari terbesar, maka kelas akan jadi 1. Jika skor tinggi lebih dari terbesar, maka kelas akan menjadi 2. Lalu kita print hasil prediksinya. Kalau kelasnya sama dengan 0, maka yang keluar akan prediksi rendah. Kalau kelas 1, maka prediksinya sedang. Untuk else-nya, maka prediksi tinggi. Lalu kita return 0, dan program akan selesai. Baik, selanjutnya kita akan mencoba inputan yang lain. Yang kita di sini mencoba di data yang ke-239. Yang pertama dia masukin gender 0, lalu untuk umurnya 18. Untuk course-nya dia masukin 4, yaitu kesehatan. Year of study-nya 1, dengan CGPA 3,69. Untuk depresinya input 0, yaitu tidak. Dan anxiety-nya 1, yaitu iya. Dan panic attack-nya juga 0, yaitu tidak. Untuk kualitas tidurnya di sini 3. Dan tingkat stres dalam belajarnya 3. Jumlah jam belajar tiap minggunya yaitu 12. Nah, di output program kami keluarnya prediksi sedang, di mana ini sudah sesuai dengan perhitungan prediction yang ada di spreadsheet. Kita coba yang pada baris kedua. Yang pertama kita input gendernya 0. Lalu age-nya 23. Course-nya di sini 8, yaitu studi Islam. Lalu untuk year of study-nya 1. Dengan CGPA-nya 3,91. Lalu depresinya 1 alias iya. Untuk anxiety-nya juga di sini inputnya 1. Untuk panic attack-nya di sini 0 atau tidak. Sleep quality-nya 3. Terus study stress level-nya 1. Dan study hours per week-nya 12. Nah, di sini kita untuk output-nya sendiri prediksinya sedang, di mana di sini sudah sesuai dengan perhitungan yang ada di spreadsheet. Dan selanjutnya kita akan mencoba inputan yang lain lagi dengan data yang ke-300. Di sini untuk gendernya dia 0 atau female. 301 tadi?
datanya ke 300 kan? Iya wis lah. Ya ulang. Baik, selanjutnya kita akan mencoba inputan lain dari data di baris ke 301. Yang pertama ini dia masukin gender 0, lalu untuk age-nya 20, untuk course-nya 3 yaitu ilmu sosial, year of study-nya 2. Untuk CGPA-nya di sini 2,46. Untuk depresinya dia input 1 yaitu ya, untuk anxiety-nya 0 yaitu tidak, dan panic attack-nya juga 0. Untuk kualitas tidurnya di sini ada 2. Tingkat stres dalam belajarnya yaitu 5, dan jumlah jam belajar tiap minggu yaitu 8. Nah, di output program kita, keluarnya untuk prediksinya yaitu tinggi, dan itu sama dengan perhitungan prediction di spreadsheet yang udah kita hitung. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.